Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa ma ba'du. Yang saya hormati Bapak Muhammad Teguh Setiadi SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar SDM. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya saya dapat membuat dan menyelesaikan video ini dengan baik. Dan tak lupa juga sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Rokmani, mahasiswa semester 6 dengan NIM 61201230564 dari kelas RA2, program studi manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Primagera. Tujuan dibuatnya video ini adalah sebagai bentuk pengerjaan UTS mata kuliah Seminar SDM yang diampu oleh Bapak Muhammad Teguh Setiadi SEMM, yang dimana isi dari video ini adalah mengenai resume ataupun ringkasan mengenai materi-materi yang sebelumnya telah kita bahas bersama, dan tentunya kali ini akan saya bahas kembali dengan pembahasan yang lebih singkat, padat, dan lebih mudah dipahami. Baik, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita ke pembahasan pertama. Oke, baik teman-teman semua, untuk pembahasan yang pertama ataupun materi yang akan saya bahas, itu yang pertama ada globalisasi manajemen sumber daya manusia. Jadi globalisasi ini memang telah mengubah wajah dunia usaha secara fundamental, teman-teman. Jadi perusahaan itu tidak lagi hanya bersaing di pasar lokal, tapi juga harus mengelola tenaga sumber daya yang tersebar di berbagai negara dengan latar belakang budaya, hukum, dan ekonomi yang berbeda. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai definisi globalisasi MSDM ataupun sumber daya manusia. Itu adalah penggunaan sumber daya manusia secara internasional untuk mencapai tujuan organisasi tanpa memandang batasan geografis. Kemudian fokus utamanya itu adalah tentang bagaimana perusahaan multinasional itu mengelola karyawan mereka di seluruh dunia agar tetap kompetitif. Kemudian tantangan utamanya itu adalah yang pertama ada faktor budaya, teman-teman. Jadi perbedaan nilai, norma, dan etika kerja juga berpengaruh dalam tantangan globalisasi manajemen sumber daya manusia ini. Kemudian tantangan yang kedua itu mengenai sistem hukum dan politik. Itu contohnya ada peraturan ketenagakerjaan di masing-masing negara, kemudian upah minimum, dan juga peran serikat buruh yang berbeda di tiap negara. Kemudian tantangan selanjutnya yaitu adalah mengenai faktor ekonomi. Jadi faktor ekonomi ini itu meliputi perbedaan tingkat inflasi, ada juga biaya hidup, dan stabilitas mata uang yang mempengaruhi kebijakan penggajian. Kemudian tantangan yang terakhir itu ada mengenai jarak geografis dan zona waktu. Itu memang membutuhkan teknologi komunikasi yang mumpuni untuk koordinasi tim yang tersebar. Jadi memang kesimpulannya adalah globalisasi MSDM ini itu menuntut fleksibilitas dan pemahaman mendalam tentang keberagaman. Jadi perusahaan yang sukses di pasar global itu bukan hanya mereka yang memiliki teknologi terbaik, tapi mereka yang mampu mengintegrasikan kekuatan manusia dari berbagai latar belakang menjadi satu kesatuan visi yang harmonis. Kemudian materi yang kedua, teman-teman, ataupun materi yang sebelumnya dibawakan oleh kelompok 2,
yaitu mengenai manajemen sumber daya manusia dan juga tantangannya. Jadi secara sederhana, MSDM itu adalah proses memperoleh, melatih, menilai, dan memberikan kompensasi kepada karyawan, serta memperhatikan hubungan kerja, kesehatan, keamanan, dan keadilan mereka. Jadi tujuan utamanya itu adalah memastikan organisasi memiliki orang-orang yang tepat di posisi yang tepat pada waktu yang tepat untuk mencapai tujuan perusahaan. Kemudian juga ada tantangan eksternalnya, yaitu ada globalisasi, ada perubahan teknologi ataupun digitalisasi, kemudian ada perubahan demografi, dan yang tantangan terakhir itu ada ketidakpastian ekonomi dan politik. Jadi kesimpulannya itu adalah tantangan dalam MSDM itu akan terus berkembang seiring berjalannya waktu, teman-teman. Kunci keberhasilan manajemen SDM itu adalah fleksibilitas. Perusahaan yang kaku dalam mengelola manusianya itu akan kesulitan bersaing dengan perusahaan yang mampu memanusiakan karyawannya sekaligus memanfaatkan teknologi yang cerdas. Mengenai orientasi karyawan atau pegawai atau staffing karyawan atau pegawai. Jadi yang pertama di sini itu adalah staffing ataupun proses manajemen yang menjamin organisasi memiliki jumlah dan jenis orang yang tepat pada posisi yang tepat untuk mencapai tujuan perusahaan. Terus yang pertama yaitu ada komponen utama staffing nih, teman-teman. Jadi staffing itu bukan cuma sekedar merekrut, melainkan juga siklus yang meliputi beberapa perencanaan SDM, yaitu ada rekrutmen, seleksi, dan juga penempatan. Dan yang kedua yaitu pentingnya staffing yang efektif. Itu yang pertama ada produktivitas, ada efisiensi biaya, dan juga ada kepuasan kerja. Nah, yang dimaksud produktivitas di sini yaitu adalah menghindari kekosongan jabatan yang menghambat operasional. Kemudian yang kedua ada efisiensi biaya, mengurangi risiko adalah salah rekrut yang menyebabkan biaya tinggi dalam pelatihan ulang. Kemudian yang terakhir ada kepuasan kerja, yaitu menempatkan orang pada bidang yang mereka kuasai, itu akan meningkatkan moral karyawan. Kemudian selanjutnya yaitu ada orientasi karyawan. Jadi orientasi adalah prosedur atau memberikan informasi latar belakang yang mendasar kepada karyawan baru agar mereka bisa segera bekerja secara efektif. Jadi tujuan utama orientasi yaitu adalah mengurangi kecemasan, yaitu membantu karyawan baru merasa diterima dan nyaman di lingkungan baru, menyelaraskan ekspektasi, yaitu memastikan karyawan paham apa yang diharapkan perusahaan dari mereka. Kemudian ada memperkenalkan budaya, yaitu memperkenalkan nilai-nilai etika dan cara kerja organisasi. Dan yang terakhir yaitu sosialisasi, membangun hubungan awal dengan rekan kerja dan atasan. Kemudian di sini ada hal-hal yang biasanya dibahas dalam orientasi gitu. Yang pertama yaitu orientasi organisasi, itu berupa sejarah perusahaan, struktur organisasi, peraturan umum, tunjangan, dan prosedur keselamatan. Terus yang kedua ada orientasi unit kerja, yaitu mengenai pengenalan spesifik terhadap tugas harian, lokasi fasilitas kerja, dan pengenalan rekan satu tim. Jadi kesimpulannya yaitu adalah staffing yang baik tanpa orientasi yang kuat akan menyebabkan tingginya angka turnover ataupun karyawan yang cepat keluar. Karena meskipun mereka ahli, mereka tidak merasa terhubung dengan organisasi. Sebaliknya, organisasi yang hebat tidak bisa menolong jika proses staffingnya salah sejak awal. Keduanya harus berjalan beriringan untuk menciptakan tim yang solid. Kemudian materi yang keempat yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai rekrutmen,
seleksi, pelatihan dan juga pengembangan. Jadi yang pertama di sini ada rekrutmen, atau mungkin secara sederhana kita bisa mengartikan yaitu mencari bakat teman-teman. Jadi rekrutmen ini adalah proses mencari, menarik dan mendorong kandidat yang berkualitas untuk melamar posisi yang kosong di dalam organisasi. Jadi sumber rekrutmen ini itu ada internal dan juga eksternal. Jadi internal ini melalui promosi, transfer atau referensi karyawan lama. Jadi kelebihannya adalah biaya lebih murah dan motivasi karyawan meningkat. Kemudian ada sumber eksternal, yaitu melalui iklan lowongan kerja atau job portal, melalui media sosial seperti LinkedIn atau Jobstreet. Kemudian ada bursa kerja juga seperti job fair atau agensi perekrutan. Jadi kelebihannya adalah membawa darah baru dan ide-ide segar. Kemudian proses rekrutmen ini yang pertama ada identifikasi kebutuhan posisi, kemudian ada analisis jabatan, kemudian ada memilih saluran rekrutmen, dan yang terakhir yaitu mengumpulkan lamaran. Kemudian materi yang kedua yang dibahas yaitu mengenai seleksi. Jadi seleksi ini adalah proses menyaring pelamar untuk menentukan siapa yang paling memenuhi kualifikasi jabatan. Jika rekrutmen bertujuan menarik sebanyak mungkin pelamar, maka seleksi bertujuan untuk menolak yang tidak sesuai. Jadi tahapan umum dalam seleksi ini yang pertama itu ada screening administrasi, kemudian yang kedua ada tes kemampuan, yang ketiga ada wawancara atau interview, kemudian yang keempat ada pemeriksaan latar belakang, dan yang terakhir itu biasa berupa tes kesehatan atau medical check up. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai pelatihan. Pelatihan adalah upaya sistematis untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan agar mengerjakan tugas yang saat ini diberikan dengan lebih baik. Jadi fokusnya yaitu karakteristik pelatihan, yaitu ada fokus, ada tujuan dan juga ada contohnya teman-teman. Jadi fokusnya itu biasanya ada jangka pendek dan juga jangka panjang. Kemudian tujuannya itu adalah peningkatan performa pada jabatan saat ini. Jadi contohnya itu pelatihan penggunaan software baru, pelatihan layanan pelanggan, atau pelatihan prosedur keamanan mesin. Kemudian materi yang terakhir yaitu adalah mengenai pengembangan atau development. Jadi pengembangan adalah proses pendidikan jangka panjang yang berfokus pada pertumbuhan personal dan profesional untuk menyiapkan mereka menghadapi tanggung jawab di masa depan. Kemudian perbedaan utama antara pelatihan dan juga pengembangan yaitu ada di dimensi. Jadi dalam pelatihan itu biasa disebut training, kemudian di pengembangan itu disebut development. Kemudian biasanya dalam waktunya itu jika training itu biasanya umumnya jangka pendek, sementara pengembangan itu untuk jangka panjang. Jadi hubungan antar keempatnya ini itu yang pertama, tanpa rekrutmen yang luas, seleksi tidak akan punya pilihan berkualitas. Kemudian yang kedua, tanpa seleksi yang ketat, program pelatihan akan terbuang sia-sia karena mendidik orang yang salah. Kemudian yang ketiga itu tanpa pelatihan dan pengembangan, karyawan hebat hasil seleksi akan tertinggal oleh zaman atau memilih keluar karena tidak merasa berkembang. Kemudian selanjutnya materi kelima yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai penghargaan karyawan, perencanaan karir, dan juga kompensasi. Di sini ada penghargaan karyawan, teman-teman. Jadi ada beberapa jenis penghargaan yang biasanya ada di dalam sebuah perusahaan. Yaitu yang pertama ada penghargaan intrinsik.
Jadi biasanya penghargaan ini itu bersifat non materi, seperti pujian di depan tim, pemberian tanggung jawab lebih besar, atau pengakuan. Kemudian ada penghargaan ekstrinsik, yaitu bersifat materi atau nyata, seperti bonus tunai, voucher belanja, atau paket liburan. Kemudian selanjutnya ada perencanaan karir. Jadi perencanaan karir ini adalah proses di mana karyawan dapat mengidentifikasi langkah-langkah untuk mencapai tujuan karir mereka, dan organisasi membantu menyediakan jalurnya. Nah, manfaat bagi karyawan dan perusahaan. Nah, khususnya bagi karyawan, yaitu memiliki arah yang jelas tanpa masa depan mereka di perusahaan. Kemudian manfaatnya untuk perusahaan adalah mengidentifikasi kandidat potensial yang mengisi posisi pimpinan di masa depan. Jadi yang terakhir yaitu ada kompensasi. Nah, kompensasi ini adalah semua bentuk imbalan yang diterima oleh karyawan sebagai imbalan atas pekerjaan yang mereka lakukan. Nah, ini itu adalah alasan utama mengapa orang bekerja. Di sini ada komponen kompensasi. Komponen kompensasi ini yaitu ada dua, teman-teman. Yang pertama ada kompensasi langsung, yaitu berupa upah pokok ataupun gaji, ada insentif, komisi, dan juga bonus. Kemudian ada kompensasi tidak langsung seperti tunjangan, yaitu seperti asuransi kesehatan, dana pensiun, cuti berbayar, dan fasilitas kantor. Itu seperti kendaraan atau laptop. Jadi kesimpulannya adalah tanpa kompensasi yang adil, karyawan akan merasa tidak dihargai. Tanpa penghargaan, mereka akan merasa bosan, dan tanpa perencanaan karir, mereka akan merasa terjebak di tempat yang sama. Organisasi yang sukses adalah yang mampu menyeimbangkan ketiganya untuk menciptakan tenaga kerja yang produktif dan berdedikasi. Kemudian materi yang terakhir yang akan kita bahas pada video ini adalah yaitu mengenai pemeliharaan hubungan tenaga kerja, pemeliharaan SDM, motivasi, dan kepuasan kerja. Jadi yang pertama yaitu mengenai pemeliharaan sumber daya manusia, yaitu adalah usaha kritis untuk mempertahankan atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan agar mereka tetap loyal dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan perusahaan. Kira-kira kenapa pemeliharaan ini penting? Jadi memang tanpa pemeliharaan investasi besar perusahaan dalam rekrutmen dan pelatihan kerja itu akan sia-sia, karena karyawan yang berkualitas akan pergi atau mengalami penurunan kinerja. Kemudian yang kedua ada pemeliharaan hubungan tenaga kerja. Jadi fokus dari bagian ini adalah menciptakan keharmonisan antara pihak pemberi kerja seperti manajemen dan penerima kerja, yaitu seperti karyawan ataupun serikat pekerja. Kemudian yang terakhir di sini adalah motivasi, yaitu adalah dorongan dalam diri seseorang yang menyebabkan orang tersebut berperilaku dengan cara tertentu untuk mencapai tujuan. Jadi di sini ada beberapa teori motivasi yang populer. Itu ada 3, teman-teman. Yang pertama ada teori hierarki kebutuhan. Jadi manusia itu termotivasi oleh tingkatan kebutuhan, mulai dari fisik, rasa aman, sosial, penghargaan, hingga aktualisasi diri. Kemudian teori 2 faktor, yaitu ada Heinz faktor, yaitu seperti gaji atau kebijakan perusahaan. Jadi jika tidak ada, karyawan tidak puas, tapi jika ada, belum tentu membuat sangat termotivasi. Kemudian yang kedua yaitu ada motivator, itu berisi tanggung jawab dan pengakuan.
itu biasanya merujuk kepada hal-hal yang benar-benar mendorong semangat untuk bekerja. Kemudian teori yang terakhir yaitu teori X dan Y, itu dari McGregor, yaitu perbedaan pandangan manajer terhadap karyawan. Nah, biasanya manajer ini beranggapan apakah karyawan ini dianggap malas ataupun mandiri. Kemudian yang terakhir yaitu ada kepuasan kerja. Kepuasan kerja ini adalah perasaan senang atau emosi positif yang berasal dari penilaian seseorang terhadap pekerjaan atau pengalaman kerjanya. Jadi faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja yaitu ada pekerjaan yang menantang. Nah, jadi tugasnya itu yang memberi kesempatan untuk menggunakan keterampilan. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor kerja ataupun rekan kerja yang mendukung. Jadi lingkungan sosial yang ramah dan saling membantu itu juga akan mempengaruhi kepuasan kerja, teman-teman. Kemudian faktor yang ketiga yaitu mengenai keadilan dalam imbalan. Jadi kesesuaian antara beban kerja dengan kompensasi itu memang harus sama-sama seimbang. Kemudian yang terakhir yaitu ada kondisi kerja, itu berisi lingkungan yang bersih, nyaman, dan juga mendukung produktivitas. Jadi hubungan antara empat tersebut, teman-teman, yaitu mengenai pemeliharaan hubungan kerja, pemeliharaan SDM, motivasi dan kepuasan kerja itu adalah yang pertama, pemeliharaan SDM dan hubungan kerja itu menciptakan fondasi lingkungan yang stabil. Jadi lingkungan yang stabil itu memungkinkan perusahaan menerapkan strategi motivasi yang efektif. Kemudian karyawan yang termotivasi dan diperlakukan dengan baik itu akan mencapai tingkat kepuasan kerja yang tinggi. Kemudian karyawan yang puas akan lebih mudah dipelihara dan memiliki hubungan yang baik dengan manajemen, sehingga produktivitas meningkat secara jangka panjang. Jadi kesimpulannya mengenai 4 elemen yang kita bahas tadi, yaitu manajemen bukan hanya tentang memerintah, tetapi juga tentang merawat. Karyawan yang dipelihara dengan baik, diberikan dukungan yang harmonis, serta dimotivasi dengan tepat, itu akan merasakan kepuasan kerja yang menjadi kunci utama keberlanjutan sebuah organisasi. Nah, jadi itulah 6 materi yang sudah saya bahas, teman-teman. Saya mohon maaf dan saya menyadari bahwa presentasi yang saya lakukan, entah dari segi penyampaian ataupun tutur kata, yang memang saya menyadari bahwa masih belum baik. Jadi saya berharap kedepannya saya bisa mengevaluasi ini, dan kedepannya saya bisa mempresentasikan dengan jauh lebih baik lagi. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.